podcast ngobrol akuntansi sektor publik. Hari ini nih kita bakal bahas topik yang menarik banget ya, yang jarang orang tahu. Bahkan sesuatu yang bakal kita bahas nih mungkin nggak semua orang Magelang tahu nih, ya nggak semua orang Magelang familiar nih, yaitu akuntansi di bagian atau di bidang BUMD ya. Nah, di sini nih kita kedatangan 3 tamu, yaitu yang pertama ada Caca, seorang akuntan publik, yaitu ahli standar PSAK. Kemudian ada Elsa, yaitu perwakilan Dewan Pengawas BUMD pakar regulasi. Dan yang ketiga yaitu ada Vika, seorang manajer keuangan dari Vita Grafika ya, Kota Magelang, yaitu BUMD yang akan kita bahas hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Senang banget ya bisa kembali lagi ke sini setelah kemarin ngebahas tentang yang pemerintah daerah. Sekarang kita balik lagi yang disebut ya. Iya, kita bisa balik lagi untuk membahas tentang grafika. Oke, yang pertama kan kita bahas yaitu kita harus paham dulu tentang karakteristik, atau kita harus mengenal juga dari BUMD itu seperti apa gitu ya. Karakteristiknya BUMD terutama Vita Grafika itu seperti apa sih? Nah, jadi karakteristik dari BUMD, contohnya itu seperti Vita Grafika itu memiliki beban yang ganda gitu. Di satu sisi ada yang harus menjadi profit oriented, itu buat nambah pendapatan asli daerah Kota Magelang. Nah, sisi lain ada yang namanya fungsi public service. Jadi ada pelayanan seperti itu. Jadi kalau di Dinas Magelang itu membutuhkan cetak mendesak untuk sosialisasi program pemerintah. Nah, percetakan Vita Grafika itu harus sudah siap sedia dengan harga yang wajar dan kualitas yang tetap juara gitu. Jadi bisa untuk melayani berbagai sektor di Magelang yang membutuhkan jasa percetakan. Berarti harganya itu murah tapi kualitasnya tetap dipertahankan ya. Betul, karena itu merupakan visi utama pelayanan kami. Betul banget. Jadi kadang kayak masyarakat mungkin mengira kalau BUMD itu kayak anak manja pemerintahan ya. Padahal karakteristik kita itu harus mandiri secara finansial, tapi juga harus tetap patuh sama aturan yang berlaku. Wah, iya betul sih. Berarti secara pemilikan kan beda ya sama perusahaan swasta biasanya. Gimana tuh berarti BUMD? Nah, jadi kan tetap beda ya antara swasta sama kepemilikan daerah. Nah, jadi modal Vita Grafika ini berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tepatnya dari kekayaan anggaran di Kota Magelang ini. Artinya, modalnya itu berasal dari uang rakyat Magelang yang nantinya disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, karakteristik pengawasannya itu berlapis-lapis. Ada dari Dewan Pengawas, Inspektorat, bahkan sampai diaudit oleh pusat, yakni oleh BPK gitu. Berarti pengawasannya itu gak cuman dari internalnya aja ya, tapi sampai ke pusat kan bakal dicek kan dia masih termasuk ke anaknya pusat. Betul, pokoknya pengawasannya itu benar-benar harus terlaporkan sampai ke pusat, karena ini anggarannya kan dari pemerintah daerah, nantinya tuh akan ada pertanggungjawaban ke pusatnya juga gitu. Harus benar-benar transparan lah intinya. Nah, betul-betul. Jadi di Vita Grafika itu kita kayak nggak bisa beli aset mesin cetak baru tanpa ada prosedur prosedur pengadaan barang dan jasanya. Jadi kayak semuanya itu harus akuntabel. Gitu. Oh gitu. Jadi buat pengadaan kayak gitu kan berarti kita juga butuh standar akuntansi yang mengatur ya. Jadi kan BUMD waktu mau berjalan, Vita Grafika ini kan juga butuh aturan gitu ya. Harus ada perdanya, harus ada izinnya mau berjalan gitu ya. Dan dari awal kan pasti juga udah ada kayak aturan harapannya Vita Grafika ini nanti berjalannya seperti apa gitu kan pasti juga ada ya. Nah, standar akuntansi BUMD dari Vita Grafika ini pakai standar yang kayak gimana sih? Kalau buat Vita Grafika ini ya, pernah masuknya ke BUMD, jadi BUMD-nya termasuk yang kategori berbentuk perumda atau perseroda. Nah, Vita Grafika ini wajib banget pakai PSAK yang berbasis sama IFRS atau yang berbasis internasional ya. Nah, kenapa sih nggak pakai standar yang UMKM?
Nah ini tuh nggak bisa karena Vita Grafika ini kan sebagai entitas milik daerah ya, yang masih berpusat, masih terintegrasi ke pusat. Nah jadi laporan keuangan Vita Grafika ini harus bisa dikonsolidasikan ke laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang, karena ini kan adanya di Kota Magelang. Nah, makanya itu bersambung ke karakteristik yang tadi, di bagian akuntansi Vita Grafika ini dalam catatan itu gak boleh melesat Rp1 pun, karena itu masuknya ke uang daerah. Nah, betul itu. Jadi kayak lumayan rumit ya. Bayangin kayak percetakan di Magelang itu, bayangin percetakan di Magelang tapi standar laporannya itu kayak udah internasional gitu. Tapi tujuannya kan bagus ya, supaya Pemda Magelang itu kalau mau lihat kesehatan Vita Grafika itu kayak bisa lebih transparan gitu. Jadi standarnya itu jelas dan setara dengan perusahaan profesional lainnya. Oh, benar sih, berarti ada bedanya kan, maksudnya dari standar BUMN terus sama kayak standar yang digunakan buat perusahaan swasta itu kan pasti bedanya itu gimana berarti? Sebenarnya pada dasarnya itu ya sama aja ya, pakainya tuh PSAK yang full, mau BUMD pakainya PSAK yang full, maupun perusahaan swasta juga punya PSAK yang full, tapi berbeda di cara pengaplikasiannya ini. Kalau misalnya kita ambil di perusahaan Antam ya, kalau di PT Antam itu kan ada yang namanya itu PSAK khusus pertambangan. Nah kalau misalnya di Vita Grafika ini lebih ke PSAK persediaan dan aset tetap, tapi ya tetap aja ya esensinya itu masih sama, cuman esensinya itu masih di transparansi, jelas harus transaksi itu masih tetap sama, harus jelas gitu di lapornya. Nah standar ini tuh yang memastikan kalau nggak ada aset daerah yang hilang atau bahkan tuh bisa jadi nggak tercatat karena lupa atau terselip. Nah jadi semuanya itu harus terukur nilai wajarnya. Nah, betul. Jadi meskipun kayak kami cuma percetakan di Magelang gitu ya, tapi bahasa keuangan kami itu juga kayak setara sama perusahaan tambang raksasa. Oh iya sih, benar. Berarti juga, maksudnya kan Vita Grafika kan juga salah satu usaha ya, salah satu usaha yang dibuat di Kota Magelang yang harapannya kan emang buat bisa nantinya biar bisa bermanfaat juga dari segi masyarakatnya, kan bisa percetakan itu bisa menggunakan jasanya gitu kan, dan hasilnya kan nanti juga bisa membantu dari segi anggarannya Kota Magelang, bisa membantu gitu ya. Nah berarti kan nanti kan waktu mau mencatat gitu-gitu kan berarti kita juga harus melalui namanya siklus akuntansi, ya kan? Nah siklus akuntansi yang digunakan atau yang dilalui di Vita Grafika itu kayak gini. Siklus akuntansinya itu kayak dimulai dari bukti transaksi yang sah nih. Jadi kalau ada pesanan cetak, misal ada cetak baliho dari Dinas Pariwisata Magelang, kita itu nggak cuma dapat pesanannya aja, tapi harus ada surat perintah kerja sama nota resminya. Jadi kayak dokumen ini itu jadi dasar buat admin keuangan kita buat ngejurnal. Jadi harus ada buktinya gitu deh. Nah karena itu tadi ya, karena dia pas dalam pesanan itu harus menerima surat perintah kerja juga, jadi siklusnya ini termasuknya kaku ya. Buat kalau misalnya perusahaan lain mungkin nggak ada harus surat perintah kerja dulu kan, jadi nggak sekaku ini. Nah konsep BUMD ini justru kaku. Kenapa? Karena ini kan ada identifikasi transaksi, terus ada jurnal, ada posting ke buku besar. Nah di BUMD ini siklus itu tuh nggak boleh ditunda-tunda atau dinanti-nanti dulu deh, aku mau ngerjain yang lain dulu, itu tuh nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada nota baru yang baru masuk nih, saya hari ini, terus malah disengajain mau di jurnal itu bulan depan, nah itu tuh bisa benar-benar jadi masalah pas audit laporan internal ke wali kota. Bisa jadi nanti wali kota mempertanyakan kenapa ini di jurnalnya ke bulan depan padahal pesanannya mungkin masuknya di bulan sebelumnya. Oh iya sih, berarti emang ini ya, emang harus runtut ya, karena karena uang yang dipakai itu kan juga harus dipertanggungjawabkan ya, harus dilihat juga sesuai dengan
yang semestinya atau enggak, sesuai dengan realisasinya atau enggak gitu ya. Nah berarti kan waktu menyesuaikan dari yang dianggarkan sama yang realisasinya itu kan berarti harus disesuaikan ya. Berarti cara penyesuaiannya itu kayak gimana sih? Benar banget. Kalau misalnya di Vita Grafika itu kan aset tetap itu kan contohnya kayak mungkin mesin cetak ya. Iya. Mesin cetak itu karena dia bagian percetakan pasti dipakainya hampir setiap hari atau mungkin memang setiap hari gitu kan. Itu kalau misalnya kita kira-kira mungkin harganya bisa jutaan atau miliaran. Nah, dalam siklus akuntansi ini setiap akhir periode atau setiap akhir tahun itu harus ada yang namanya jurnal penyesuaian penyusutan. Nah, jadi kan nilai mesinnya itu, nilai mesin percetakan itu kan karena dipakai setiap hari nilainya jadi berkurang setiap tahunnya. Nah, itu tuh harus disesuaikan. Karena kalau nggak disesuaikan, nanti aset daerahnya itu di neraca kelihatannya tuh kayak besar banget, banyak banget. Padahal ya mesinnya udah berkurang kualitasnya atau bahkan udah sampai rusak, tapi karena nggak pernah disesuaikan, jadi kelihatannya ya masih harga yang sama kayak perusahaan beli. Nah benar itu, jadi itu kan dulu sering kelewat ya, tapi sekarang kita udah lewat siklus yang benar, jadi kayak kita jadi bisa tahu kapan kayak harus nyandangin dana buat beli mesin baru, jadi nggak harus nunggu dana dari pemerintah langsung gitu. Oh iya sih, berarti emang harus harus dicatat benar-benar, harus diperhatikan gitu ya. Nah berarti di penyesuaian itu kan juga ada termasuk di siklus akuntansi kan juga ada namanya catatan transaksi. Kalau di Vita Grafika itu kalian pakai catatan transaksi yang kayak gimana? Kalau di Vita Grafika sendiri kita itu udah mulai pakai sistem digitalis. Jadi pencatatannya itu nggak manual lagi di buku, tapi kayak udah pakai kayak pakai mesin gitu. Itu pakai double entry namanya. Pencatatan ini itu kayak debit sama kreditnya itu harus seimbang. Nah dan satu lagi nih, di BUMD itu pencatatannya itu harus dipisah antara dana operasional sama dana cadangan. Jadi istilahnya tuh kita tuh nggak boleh nyampur uang buat gaji karyawan sama uang yang akan menjadi dividen atau pelaporan ke Pemdanya nanti gitu loh. Jadi semuanya itu harus benar-benar tercatat rapi per akunnya masing-masing. Berarti BUMD itu punya dana cadangan ya buat sewaktu-waktu misalnya ada hal urgent gitu? Iya tentu pasti, pokoknya dana cadangan, dana operasional ataupun dana khusus lainnya itu pasti punya ada namanya rencana. Di rencana anggarannya itu pasti akan istilahnya direncanakan anggarannya buat apa. Jadi pokoknya anggaran rencana itu harus benar-benar artinya itu direalisasikan sesuai dengan subjeknya masing-masing gitu. Nggak boleh pakai akun yang mana, nggak boleh pakai akun sembarangan. Emang perlu ya dana cadangan itu ya, kayak suatu waktu kayak misal di suatu program kegiatan atau di suatu belanja gitu kan mungkin aja ada kurang dana atau ternyata kita harus rantur dan lain sebagainya gitu kan, itu kan pasti juga kita butuh dana cadangan sih gitu. Nah terus di pencatatan BUMD itu berarti kalau nggak salah pakai accrual basis ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya di UMD itu harus banget, wajib banget pakai accrual basis. Jadi kalau misalnya Vita Grafika ini dapat pesanan, terus dia udah ngirim pesanannya itu ke pelanggan, tapi misalnya pelanggan ini pembayarannya kredit ya, pakai pembayaran itu termin. Nah walaupun dia belum menerima uangnya, belum mendapat kasnya, tapi karena barangnya udah dikirim ke pelanggan, itu tuh pesanannya itu udah diakui sebagai pendapatan karena dianggapnya udah menambah pendapatan si Vita Grafika ini. Nah pencatatan transaksi ini nih yang penting biar kinerja perusahaan itu di tahun itu tuh kelihatan aslinya, jadi nggak kelihatan kayak loh kok dia kelihatannya kerja padahal nggak ada pemasukan gitu. Itu nggak boleh. Nah itu ada contoh lagi kayak misal kalau pemasukannya uang masuknya itu di bulan Januari tapi kita kerjanya itu di bulan Desember tahun ini. Itu pencatatannya juga tetap harus di pendapatan tahun ini. Jadi nanti Pemda Magelang itu bisa lihat oh tahun ini tuh kayak Vita Grafika kinerjanya bagus nih, targetnya bisa tercapai di tahun ini walau pemasukannya itu belum ada.
Oh, berarti bisa dilihat kayak misalnya uang mukanya udah masuk gitu ya. Iya, Jadi betul. pemerintah ngeliatnya kayak oh ini karena kinerjanya bagus sampai ada orang yang maksudnya itu buat hari-hari selanjutnya gitu ya. Oh iya sih. Nambah juga. Nah, berarti kan setelah kita melalui siklus tadi kan, berarti kita ada outputnya ya, nanti ada output akhirnya, ada hasil akhirnya, yaitu laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan, khususnya di laporan keuangan Vitagrafika itu komponennya ada apa aja sih? Buat laporan keuangan ya sebenarnya hampir sama aja ya kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Tetap lengkap ya, kayak ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, arus kas, bahkan CALK pun ada di BUMD ini ya, karena CALK itu kan untuk menjelaskan ya setiap akun itu terjadi transaksi apa aja, apa yang terjadi, kenapa ada perubahan. Nah, jadi sebagai masyarakat Magelang pun kita bisa transparan gitu loh melihat apa itu namanya laporan keuangannya. Kita bisa lebih detail ya, maksudnya nggak cuma sekedar uang 50 juta di akun penjualan kayak gitu. Kalau nggak di akun pembelian barang gitu ya, kita kan juga bisa lihat juga kayak ini tuh sebenarnya dibeli buat apa sih, beli di mana gitu ya. Atau juga ada kayak ada diskon atau gimana gitu kan. Kita juga bisa lihat lebih detailnya dari itu kan di CLK gitu ya. Bahkan kita sebagai masyarakat Magelang juga bisa melihat kayak pendapatannya berapa, utangnya berapa, terus kan kita juga bisa jadi mikir ya kayak kenapa utangnya bisa segede ini, emang apa yang mereka lakuin, apa yang harus utangnya dari mana aja gitu. Kayak mereka tuh ngutang kemana aja sih kok bisa sampai segede ini, kenapa mereka ngutang emang untuk operasionalnya tuh sebesar apa, kan kita bisa lihat kayak gitu ya. Selain dari CLK-nya sendiri, kita kayak biasanya juga dilihat dari laporan laba ruginya ya. Jadi dari laba bersihnya itu nanti bisa tahu berapa persen nih yang dana yang bakal masuk ke pendapatan asli daerah Kota Magelang sendiri. Nah, dan PAD-nya itu kan nanti digunain buat kayak membangun Kota Magelangnya gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya ada perbaikan di mana ya? Fasilitas Magelang tuh alun-alun deh yang paling umum banget. Yang paling sering kita lihat. Biasanya alun-alun ada perbaikan atau penambahan apa ya, kayak yang mainan di alun-alun itu apa ya? Kayak berarti kan termasuk ini ya fasilitas. Iya, ya, fasilitas itu berarti fasilitas, ya. bisa dilakuinnya di anggaran itu dari pendapatan asli Daerah itu ya. Iya. Oke, berarti kan selain angka laba itu sendiri ada hal lain nggak sih yang penting yang harus kita lihat di laporan keuangan itu? Nah kan kalau dari laba itu bisa lihat di laporan laba rugi dari perusahaan Vitagrafika tadi. Tapi yang terpenting itu yang tadi kita udah jelasin, CALK. Nah itu tuh CALK tuh kan catatan atas laporan keuangan. Itu tuh benar-benar bentuk transparansi ke warga masyarakat Magelang mengenai keuangannya itu digunain buat apa aja sih oleh si perusahaan Vitagrafika ini. Jadi benar-benar CALK itu mungkin bisa jadi orang-orang tuh baru awamnya baru kenal nama CALK, tapi ketika kita sudah masuk ke dunia akuntansi, istilah CALK itu benar-benar menjadi catatan umum dan kebilang wajib lah istilahnya buat termasuk hal yang wajib harus harus digunakan ya. Karena ya dalamnya ada biaya operasionalnya, ada piutangnya, jadi kita juga bisa ngeliat ini siapa aja yang ngutang ke kita. Iya, jumlahnya berapa, termnya gimana, gitu kan ya. Bahkan pajak yang kita laporin pun bisa ada di situ kan, iya, kita bisa bisa. melihat pajaknya itu ada, kita harus bayar berapa. Nah ya benar, jadi kan laporan keuangan BUMD itu kan nggak jadi cuma bacangan aja ya, itu bisa nunjukin kalau Vitagrafika itu dikelola dengan profesional, akuntabel, tapi juga punya manfaat buat kota kita sendiri gitu. Oh iya sih, ternyata setelah kita mendalami ya, apalagi kayak kita melihat langsung ternyata ada BUMD di Magelang, ternyata Kota Magelang itu ternyata juga punya usaha sendiri gitu ya, buat membantu buat membantu pendapatan dari Kota Magelang itu sendiri ya. Dan mungkin aja
BUMD di Magelang bukan cuma itu, tapi mungkin ada yang lain lagi. Tapi Banyak, kita mungkin ada lagi ya, mungkin ada lagi buat membantu Kota Magelang itu sendiri. Nah, akhirnya kita juga melihat nih dari sisi pencatatan, dari sisi akhirnya pendapatan itu nanti larinya kemana dan buat apa, itu kan nanti akhirnya kita juga tahu ya dari transparansi laporan keuangan dari Kota Magelang itu sendiri. Dan jelasnya karena pemerintah daerah itu ada pendapatan asli yang dari BUMD yang ada di Kota Magelang itu, jadi kita bisa melihat apakah dari pendapatan itu dampaknya itu bisa kita rasain juga kayak saya tadi ada perbaikan di alun-alun apa dari berarti kan itu uangnya dari pendapatan asli daerah yang disetorkan dari BUMD. Kalau misalnya beneran digunain kan berarti benar-benar ada manfaatnya untuk kita sebagai masyarakat juga ngerasain. Tapi kalau misalnya kita sebagai masyarakat juga nggak ngerasain apa-apa, itu benar-benar harus jadi pertanyaan ya. Kita juga sebagai warga negara harus sebagai warga Magelang juga kita harus kita punya hak kan untuk menanyakan sebenarnya transparansi anggaran itu seperti apa gitu kan, maksudnya alokasi anggaran itu juga kemana, kita kan juga harus menanyakan itu juga sendiri, juga harus sadar uang yang kita berikan atau uang yang kita bayarkan itu larinya kemana kan itu juga harus tahu gitu ya. Nah, jadi dari contoh nyata dari BUMD di Magelang ini yaitu Vita Grafika, dan kita akhirnya bisa tahu ternyata ada juga BUMD yang di Magelang itu, dan masih banyak lagi seharusnya BUMD di Magelang ya. Dan kita juga mengerti ternyata Magelang itu selain dari pendapatan pajak dan retribusi mungkin gitu ya, ternyata juga ada pendapatan dari usaha sendiri dari Kota Magelang itu, dan ternyata hasilnya juga mungkin bisa kita lihat ya sedikit-sedikit dari perbaikan jalan, dari fasilitas kota gitu ya. Oke. Terima kasih pada teman-teman hari ini sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya. Kita ngobrolnya asik banget nih sampai kita bikin part yang selanjutnya ya. Ini mungkin kita bakalan punya pembahasan yang lain nih nanti selanjutnya. Kita tunggu aja yang lain ya. Terima kasih pada teman-teman sudah hadir di sini dan sudah sharing ya ke kita ya. Oke teman-teman, sobat ngopi, kita bakalan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya yang pasti bakalan lebih menarik lagi. Oke, ditunggu aja. Sekian dari kami, bye bye.